Saya ingin melanjut. Kemarin kayaknya masih banyak yang saya lanjutkan, tetapi hari ini tolong lampu. Hari ini semalam Tuhan berbicara untuk menyinggung tentang Imlek ya. Yang kita rayakan sekarang ini Imlek. Tiba-tiba saya ingin, wah iya juga ya, ini Imlek ya. Pas banget kemarin Imlek, hari ini Imlek. Ini banyak yang tidak datang, mungkin karena mereka acara keluarga. Tetapi buat anak-anak Tuhan, kita harus mementingkan siapa dulu. Ya, kita harus bilang sama keluarga kita bahwa kalau bisa nanti makannya nanti jam 1 saja. Tapi kita harus mementingkan Tuhan dulu. Karena barang siapa mementingkan Tuhan, mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jadi yang terpenting dalam hidup itu adalah fokus kita, prioritas. Prioritas utama kita apa? Saya kalau dihadapkan dengan pilihan dengan keluarga saya, apakah saya datang ke ibadah atau enggak? Saya pasti datang ke ibadah, ya. Kecuali memang kita lagi pelayanan keluar kota, ya. Jadi kalau tidak sangat perlu, jangan skip ibadah, karena ibadah itu mengandung janji di dunia ini maupun di kekekalan. Yuk kita lanjut bahwa ini hari ini saya akan mengkhotbahkan mengenai Doctrine of Demon. Seri keberapa ini? Udah lupa serinya. 3 ya? Benar ya? Saking berseri-seri. Dan hari ini saya akan membahas tentang Imlek, tradisi Imlek atau yang disebut Chinese Zodiac. Sio. Sio apa? Ada babi, ada anjing, ada ular, ada kerbau, ada tikus. Ya. Kalau saya sionya Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jadi kita akan sedikit membahas tentang Imlek. Ini sama dengan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces, Capricorn, Leo ya. Nah, ini adalah sama. Kalau ini yang sebelah ini sistemnya menurut Greek. Greek itu apa? Yunani ya. Ini adalah horoskop, itu adalah zodiak Yunani. Tetapi kalau Sio itu zodiak menurut Cina. Kayak saya ngomong, kalau orang menyembah berhala, dari sini namanya Semiramis, di sana namanya lain. Tahu ya, dulu pernah saya dengerin ya. Kalau ada penyembahan berhala, kalau misalnya di sini namanya Siti, tidak mungkin di Jepang namanya Siti. Namanya lain dong. Apa contohnya? Anatokomo, ya. Kalau apa? Kalau di tempat lain namanya lain. Kalau Cina namanya apa? Hah? Apa? Ling-ling, betul. Bukan Wuling. Kalau di Jawa, saya menyembah misalnya ada patung namanya Siti, di Jawa namanya Siti. Kalau di Cina namanya siapa? Ling-ling. Kalau di Jepang namanya siapa? Saikoro misalnya ya. Nah, jadi itu adalah sama tetapi nama saja yang berbeda. Sama, jadi zodiak Chinese itu juga dia juga memakai lambang yang berbeda. Kalau di sini namanya Siti itu hitam, pesek. Kalau di Cina warna kulitnya hitam enggak? Putih, betul. Ya. Kalau di Eropa lain lagi. Mancung-mancung, aduh ya. Ya, ininya mancung-mancung, tinggi-tinggi ya. Jadi image yang diambil itu berbeda di setiap negara. Tetapi aslinya sama, diberi nama sesuai dengan negaranya, diberi image sesuai dengan kondisi negaranya. Ngerti ya? Jadi karena anak saya pun waktu sekolah di Cina, Stephen, namanya kita bukan Stephen ya. Siapa ya, Pen? Apa? Oh, Stephen itu di Indonesia, di Jakarta namanya Stephen Nugroho Aji Salim. Tapi begitu saya sekolahkan ke Cina, namanya bukan Stephen lagi loh. Kalau dipanggil gurunya Wang Hung Earn, maju ke depan loh. Ayo. Padahal nama orangnya sama enggak? Sama. Jadi itulah yang terjadi, apapun yang dibawa, yaitu zodiak Chinese maupun zodiak Yunani, ini by Greek itu Yunani. Leo, Sagittarius, Capricorn itu Yunani.
itu adalah sama, adalah penyesatan. Saya kemarin lihat-lihat, oh Tuhan ternyata benar. Itu merupakan doctrine of demon, pengajaran iblis. Penyesatan-penyesatan yang sudah masuk ke brainwash kita sejak masih kecil. Oh my God, kita dibodohi selama ini ya. Oh, beruntung kita mengenal firman Tuhan yang hidup. Sehingga pada saat nanti Tuhan datang kedua kali, kita tidak lagi dibodohi karena kita menolak semua pikiran-pikiran yang sudah dimasukkan oleh dunia ya. Mari kita lanjut. Yuk. Lanjut. Tradisi Imlek, kita tahu tradisi Imlek. Yaitu apa? Kita lihat ini. Firecracker. Firecracker apa? Kembang api. Betul. Angpau, ini yang disukai orang-orang nih, angpau. Saya ke Imlek malah stres loh. Stresnya harus sediain banyak. Enggak apa-apa, tetapi ada tertulis berbahagialah orang yang memberi daripada makanya kamu memberi saya nih supaya kamu berbahagia. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima ya. Jadi ini adalah angpau, ini petasan sama tadi. Kedua tuh lion dance, dragon sama lantern. Terus kemudian kita lihat tradisinya ini ya sama mercon iya. Terus buah-buahan ini kemudian. Dan kemudian apa tujuannya mereka? Jadi kita lihat bahwa tujuannya mereka tuh adalah untuk pengusiran roh jahat. Lucu ya, padahal kalau dalam Kristen kita memakai senjata perlengkapan Allah, tetapi mereka ngusir roh jahat suruh pakai mercon. Kemudian ngusir roh jahat suruh pakai lampion. Hah? Lentera, lah, lonceng, greng itu ngusir roh jahat. Kemudian ngusir roh jahat pakai lion dance. Jadi tujuannya lion dance itu apa? Tariannya itu menakuti roh jahat. Barongsai, ya. Padahal roh jahat tidak takut oleh tarian itu. Ngerti gak? Roh jahat tidak takut oleh kamu masang lentera, gak takut. Roh jahat tidak takut kamu pakai baju merah. Kenapa kita pakai baju merah? Karena baju merah dianggap untuk bisa mengusir makhluk-makhluk jahat. Padahal kita lihat kalau film-film hantu di Cina pakainya merah. Jadi itu sama sekali tidak benar ya. Hantu apa roh jahat tidak bisa diusir oleh pakaian merah, tetapi pakai senjata perlengkapan Allah. Barang siapa yang belum pernah mendengar senjata perlengkapan Allah harus buka YouTube-nya GBI Heart of Christ tentang senjata perlengkapan Allah. Jadi semua objek Imlek ini untuk petasan, untuk yang lain itu tujuannya untuk mengusir roh jahat. Sebetulnya mereka tahu mengusir roh jahat, tetapi sebetulnya mereka menggunakan cara yang salah. Karena roh jahat itu roh yang tidak dikelihatan, tidak bisa diusir oleh sesuatu yang fisik. Fisik itu apa? Yang kelihatan. Ya toh? Dia hanya bisa, satu lagi. Mereka pray itu apa? Berdoa kepada ancestor. Ancestor itu apa? Leluhur. Itu juga abomination. Abomination itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan. Karena orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Tidak bisa. Orang yang sudah mati itu sudah langsung dibawa Tuhan ke antara ke neraka maupun ke surga. Sudah langsung dibawa ke sana. Ingat kita cerita tentang Lazarus. Lazarus dan orang kaya. Pada saat mereka mati, Tuhan tolong biarkan Lazarus mengambilkan air kepadaku karena aku kepanasan. Oh enggak bisa. Di sini ada jurang yang sangat dalam, yang sangat panjang dan tidak bisa dilalui oleh manusia. Jadi kalau gitu Tuhan tolong supaya ada orang yang bangkitkan Lazarus supaya datang. Oh enggak bisa. Orang yang sudah mati tidak bisa masuk lagi ke dalam dunia orang hidup. Kita lihat ayatnya di Lazarus, bagaimana orang kaya itu meminta si Lazarus untuk bangkit lagi untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup
supaya mereka jangan berbuat jahat sehingga dimasukkan oleh Tuhan ke neraka. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan bilang bahwa tidak bisa, bahwa orang yang sudah mati tidak bisa masuk lagi ke dalam dunia orang hidup. Yang masuk ke dalam dunia hidup adalah roh-roh dunia ini yang menyamar sebagai orang itu untuk menyesatkan anak-anak penduduk dunia. Ya, jadi kita lihat bahwa semua ornamen Imlek ini adalah sebetulnya adalah tradisi atau tradisi tahayul nenek moyang. Kita lihat lagi ayatnya. Kita lihat lagi ya. Yang ayatnya nanti ya, lihat ya. Ini Chinese New Year itu ada 4 aturan. Tidak boleh membersihkan rumah pada pertama kali hari kedua, betul. Tidak boleh nyapu. Kalau tidak boleh nyapu kotor semua dong. Alasannya kalau kamu nyapu rezekinya hilang. Oh my God, padahal kita ada tertulis di dalam Alkitab, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wow, jadi begitu kita melihat firman, kita tahu bahwa itu adalah tradisi nenek moyang dan itu adalah pembohongan publik. Jadi kita sadar, kita bersyukur kita punya Alkitab yang membawa kita kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan kita dari dosa. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi, tidak boleh menangis. Karena kalau nangis, itu kamu bad luck itu apa? Sial. Kamu kalau nangis pada hari Imlek, itu kamu bad luck. Bad luck itu sial. Ya sial, jadi padahal Tuhan berkata apa? Jika engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukan firman-Ku, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang kau perbuat, dibuat berhasil dan beruntung. Jika engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukan perintah-Ku, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bukan karena kamu nangis pada saat Imlek, ya. Jadi ini suatu penyesatan lagi. Kemudian tidak boleh keramas. Ya betul ya. Tidak boleh keramas ya. Waduh, salonnya tutup dong. Lah kalau salon kan ngeramasin terus. Jangan-jangan Richard nih salonnya tutup loh. No ya, you not belong to the world. Kamu tidak lagi milik kepada dunia ini dan percaya begituan. No, you have to percaya the word of God. Firman Tuhan yang hidup. Salon buka, salon buka saja. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bukan tidak boleh cuci rambut. Itu adalah pembohongan publik ya. Kita bukan belong to the world, kita bukan milik dunia, tetapi kita milik anak-anak kerajaan. Kita tidak taat pada peraturan tapi kita taat pada peraturan kerajaan surga. Amin. Terus kemudian saya lihat ask for a loan, big no, aku enggak ngerti ini. Minta utangan. Nah, ini penyesatan segala ini, ya? Minta utangan segala. Pray in the temple. Pray in the temple. Temple itu adalah kuil. Kemarin saya ke kuil sama bapak di mana itu? Di Kerabi. Saya lihat modelnya kuil persis sama Tuhan. Pelataran, masuk lagi ke dalam holy place, satu lagi ke dalam most of holy of holies. Ya kan? Seperti di sini bait saya hilang, besok lain kali masukin lagi. Jadi ada pelataran bagian luar, dan di bagian luar ada yang jaga, ada, ya enggak? Bakaran, masuk lagi holy place and most holy. Jadi semuanya itu kiblat. Kiblat itu mencontek pada tabernakel Musa. Ngerti Musa? Gitu. Tabernakel Musa menyontek tabernakel Musa. Tapi penyembahannya bukan kepada Yahweh Allah Bapa, tetapi diganti oleh orang yang lain. Yang lain, ngerti ya? Jadi temple di sini adalah pray in the temple. Kita menyembah di kuil.
Penyembahanmu kepada siapa? Itu yang penting. Kamu menyembah kepada siapa? Kalau kamu menyembah kepada Yesus, Allah yang hidup, itu benar. Tapi kalau kamu menyembah dengan patung yang buatan manusia, kita membayangkan ya, kita membuat patung. Patung dibuat sendiri, disembah sendiri. Padahal patung itu bisa bernafas enggak? Bisa mendengar enggak? Bisa berjalan enggak? Patungnya enggak bisa berjalan, enggak bisa mendengar, enggak bisa menolong kamu, tapi kamu berdoa menyembah. Saya kemarin enggak habis pikir loh. Ini patung, kemarin saya ke Krabi, saya lihat ada pembukaan tempat-tempat baru, ini kayaknya mau buat patung-patung lagi, orang lagi membuat patung pahat-pahatan, lagi nyiapin tempat, ada membuat patung lagi pahat-pahat. Gua mikir, ini patung buatan tangan manusia, habis dibuat disembah sendiri. Kok orangnya bodoh banget ya, aku bilang. Bukannya kamu menyembah creator itu apa? Pencipta kamu, pencipta manusia. Tetapi kamu menyembah ciptaanmu sendiri. Aku pikir wah, jadi banyak di dunia ini kita disesatkan. Kita menyembah Allah atau image yang mati, yang tidak bisa mendengar, yang tuli, tidak bisa buta, tidak bisa melihat. Padahal saat kamu doa menyembah dia, memang patung sembahanmu bisa menolong kamu, tidak bisa. Ya, jadi itu adalah penyesatan, ya, penyesatan yang sedang terjadi, wearing red underwear. Jadi terus kita lihat bagaimana yang tidak boleh dilakukan di New Year's, tabu. Tidak boleh dilakukan di New Year's. Tidak boleh makan bubur. Katanya kalau kamu makan bubur, nanti kamu jadi miskin. Karena bubur itu kan murah ya. Cuman air, nasi, kasih air. Biasanya orang kalau enggak punya uang, ya miskin ya, susah. Itu makanya bubur, karena cuma seberas saja dikasih air banyak udah kenyang. Jadi katanya enggak boleh makan bubur. Nah, ini adalah karena apa? Tulisannya apa? Bring poverty. Membawa makan bubur itu membawa kemiskinan. Padahal apa? Berkat dan kaya ditentukan oleh Tuhan, ya. Kutuk dan berkat ditentukan oleh siapa? Tuhan. Ya, kutuk dan berkat ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ini no unlucky word, kamu tidak boleh kata unlucky. Ini betul, saya bilang percaya. Karena kuasa perkataan, benar gak? Kenapa tidak boleh ngomong yang perkataan yang jelek, negatif? Maaf ya, kalau itu saya setuju, karena ada di dalam Alkitab tentang kuasa perkataan. Lidah itu kecil, tetapi bisa membawa petaka, betul, ya kan? Jadi itu kuasa perkataan. Jadi katakan sesuatu yang membangun, katakan sesuatu yang positif, katakan sesuatu yang baik, ngerti gak? Makanya akan terjadi padamu. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang buruk, mengutuk orang, menjelekkan orang, itu tidak bagus, ya toh? Makanya kuasa perkataan bagus. Kalau ini saya percaya, tidak boleh ada perkataan kotor, perkataan buruk keluar dari mulut kita. Itu kuasa perkataan, karena itu akan kembali lagi kepada kita sendiri. Apa yang kamu tabur kamu tuai, ya. No sweeping, tadi tidak boleh nyapu. Kalau kamu nyapu, kamu menyapu kekayaanmu. Oh berarti Freddy kamu tidak boleh nyapu berarti. Jadi miskin. Berarti kalau gitu kamar kotor terus ya. Tidak boleh nyapu. 3 hari tidak boleh nyapu Oh my God, berarti 3 hari kamu kotor. Nah, makanya ini no sweeping katanya kalau menyapu menyapu kekayaan. Padahal tadi berkat dan kekayaan datangnya daripada Tuhan. Kalau engkau menuruti firman-Ku dan engkau melakukan perintah-Ku, maka aku akan memberkati adonanmu, bakulmu, ternakmu, orang-orangmu, bahkan keturunanmu akan diberkati. Tuhan memberikan apa tadi? Yang apa? Yang tadi apa? Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Loh, ya. Baik ya, tadi kita lihat begitu besar kasih Allah. Itu adalah firman Tuhan. Jadi ini semua adalah tahyul yang orang-orang Cina bisa ya karena mereka tidak
mengerti kebenaran. Yuk kita lihat lagi. Tadi ini tidak boleh nyuci rambut. Wah, salonnya si Richard sepi ini. Tidak boleh menyuci baju. Katanya washing away the good luck. Apa menyingkirkan good luck apa? Peruntungan. Oh, tidak boleh nyuci rambut. Padahal hari ini saya sudah nyuci di rambut saya, dan karena saya tahu keberuntungan Tuhan dari saya melakukan perintah Tuhan. Pada saat aku menjadi biji mana Tuhan, aku akan dibuat berhasil dan beruntung. Tidak boleh jahit. Wes. Ya toh? Jadi tidak boleh nangis. Tidak boleh memecahkan gelas. Tidak boleh gunting. Kamu gunting tidak boleh, gunting kuku tidak boleh, katanya mengekat ke kekayaanmu. Tidak boleh killing animal. Waduh, yang tukang bakul ayam tidak kerja dong. Terus tidak boleh meminjamkan atau tidak boleh meminjamkan atau meminjam uang. Tidak boleh meminjamkan uang. Tapi Tuhan berkata, anak-anak kerajaan tidak akan berhutang, tapi meminjamkan. Kalau berhutang tanda kita kurang, tapi kalau meminjamkan tanda kita lebih. Ya loh. Anak-anak Tuhan tidak akan berhutang, tetapi menghutangi orang. Ya, bahkan memberi orang ya. Nah, jadi no black atau white clothes. Wah, Cynthia enggak bisa nih, Cynthia sukanya pakaiannya hitam terus ya. Tidak boleh memakai pakaian hitam atau putih. Katanya apa? Unlucky color. Jadi kalau kamu pakai hitam tidak beruntung katanya. Untung Pak Budi sukanya warnanya yang cerah-cerah dia. Tidak boleh out amount, ganjil, lucky money, tidak boleh hospital visit, bring illness. Kalau kamu mengunjungi orang yang sakit, membawa kamu sakit. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau memberikan secangkir minum ataupun memberi kebaikan kepada orang yang kesusahan. Ingat orang Samaria ya, Samaria yang yang baik itu, pada saat dia ketemu orang sakit di jalan, tahu orang sakit jalan, dia merawat dia ya, memberi minuman, memberi uang kepada orang Samaria yang dirampok di jalan. Ingat bagaimana Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan memberikan contoh. Siapakah yang disebut mengasihi sesama adalah orang Samaria itu. Jadi ini sama sekali tadi kebohongan publik. Ngerti ya? Jadi itu adalah contoh salah satu doctrine of demon. Doctrine of demon itu adalah doktrin dari yang bertentangan sama sekali dengan Alkitab. Pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Yuk kita lanjutkan. Kita lihat ayatnya di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Memanggil arwah itu dia bisa berbicara dengan arwah, bisa mendatangkan roh-roh ya. Kita lihat, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang disebut kepadamu. Jadi kita tahu bahwa saat itu Saul mau perang, dia mau perang, dia biasanya tanya sama Tuhan, sama nabi. Tapi karena roh Tuhan meninggalkan dia bingung. Pada saat roh Tuhan meninggalkan engkau akan masuk dengan roh ketakutan, roh kegimbangan, roh kegelisahan, dan saat itu engkau jadi bingung. Kamu akan mencari ke dunia.
harusnya Saul tunduk kepada Tuhan. Kalau saya bilang Saul harusnya saat dia bingung, dia harus bertekuk lutut sama Tuhan, minta ampun Tuhan, minta lagi perkenanan Tuhan. Saya kok yakin Tuhan pasti akan berkenan lagi sama dia. Tapi pada saat roh Tuhan undur, Saul cuek, tahu cuek. Roh Tuhan gak ada, ya sudah, saya mau cari jalannya sendiri. Akhirnya Saul mencari jalannya sendiri dengan memanggil peramal, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Karena pada saat perang, dia biasanya nanya sama nabi. Dia nanya sama nabi, apakah dengan perang ini saya menang atau enggak? Karena roh Tuhan tinggal keluar, dia enggak bisa tanya sama nabi. Nabinya pas saat dia biasa nanya sama nabi, nabinya meninggal, kemudian dia minta, dia cari orang untuk membangkitkan kembali nyawa nabinya. Dan saat itu Tuhan marah. Kenapa engkau tidak berdoa tanya kepadaku, tetapi minta orang itu untuk membangkitkan Nabi Samuel. Dan saat itu Tuhan mengutuk si Saul, berkata, hari ini juga kamu akan berada bersama aku di bawah. Padahal kalau di bawah berarti bukan roh Samuel. Roh Samuel di bawah gak? Enggak dong. Kalau di bawah, underground, itu pasti neraka. Kalau di atas, itu bukan neraka, surga. Pada saat itu, pada saat Samuel dikeluarkan, pada saat dia ketemu dengan peramal bilang, "Hei Samuel, hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di bawah, di undipit, di bawah." Berarti yang keluar bukan Samuel tetapi iblis. Karena iblis letaknya di mana? Berarti pada saat kau mengambil peramal, bukan roh Samuel yang muncul, tetapi iblis. Bukankah iblis menyamar sebagai malaikat terang? Dan iblis menyamar sebagai roh Samuel. Dan saat itu dia membawa Saul untuk ke bawah juga bersama Samuel. Setelah itu Saul jadi mati, ya. Kita lihat ayatnya, jadi kita tidak boleh meramal nasib, tidak boleh dengan sihir, tenung atau ramalan, itu dilarang sekali oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya 1 Timotius 4 ayat 7 tadi, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi ini semua adalah dongeng nenek-nenek tua. Jadi kita tidak boleh percaya kepada dongeng nenek tua, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Yuk kita kemudian ayatnya yang kedua, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Demikianlah firman Tuhan, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Jadi adat istiadat Imlek ini tidak boleh bertentangan dengan firman. Yang baik kita ambil, yang jelek jangan. Ngerti gak? Seperti tadi saya ngomong, tidak boleh perkataan jelek. Saya ambil gak? Saya ambil gak? Ambil. Karena sama firman bertentangan gak? Tidak. Itu tentang kuasa ya. Jangan berkata buruk, jangan berkata jelek, karena tidak baik. Karena apa yang kamu katakan akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi apa yang mulia, apa yang indah, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang indah didengar, apa yang membangun, perkatakan semuanya itu. Jelas. Jadi itu kuasa perkataan. Jadi kalau dari antara segini, saya hanya mengambil yang angpau, betul ya? Angpau. Kenapa? Karena ada tertulis, berbahagialah orang yang daripada dalam Inggrisnya bukan berbahagia, bless. Bless itu apa? Kalau kamu lihat bahasa Indonesia sering ngaco-ngaco ya. Saya kalau lihat penerjemahan Indonesia, kadang-kadang ini kayaknya nggak benar deh. Saya selalu lari ke bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bukan berbahagia, diberkatilah orang yang memberi daripada. Nah, makanya kenapa di dalam area Imlek nih saya ambil ini, angpau. Kemudian saya ambil perkataan yang baik. Terus kalau
saya ambil tapi tidak di tempel. Di mana? Penyembahannya bukan kepada leluhur tetapi kepada karena kalau kepada leluhur kamu membangkitkan orang mati. Nanti kamu jadi seperti Saul. Kalau kamu seperti Saul, nanti Tuhan bilang kamu akan turun ke dunia orang mati. Mati, turun ke dunia orang mati di bawah. Kamu akan mati seperti Saul mati. Tetapi saya yang ambil, pray in the temple, tapi bukan pray in the temple. Kepada siapa kita menyembah? Temple itu kalau di dalam bahasa Alkitab apa? Bait Allah, ya. Your body is the temple of Holy Spirit. Betul ya? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Betul ya? Jadi kita menyembah, kita berdoa dalam roh dan kebenaran untuk menyembah Yesus Kristus, our creator. Bukan kita menyembah yang kita create. Create itu apa? Kita ciptakan sendiri, kita buat patung sendiri, kita sembah. Tidak masuk akal. Tetapi kita menyembah siapa yang mencipta kita. Ya, kita lihat lagi red underwear, tidak apa-apa lah. Bagus kok red underwear ya. Nyala ya, kalau jauh-jauh kelihatan, wah itu Bu Ida. Mati lampu kelihatannya. Betul. Ya, tidak apa-apa. Ini semua kita tidak lihat. Yang kita bagus yang ambil, lampion, tidak apa-apa buat lucu-lucunan ya. Ya buat lampu. Jadi dari Imlek ini kita belajar. Apa yang tidak bertentangan dengan Alkitab, gak apa-apa. Apa yang bertentangan, no, kita tolak. Termasuk berziarah ke kubur dan berbicara dengan orang tua di kubur yang mati ya. Tapi kalau hanya cuman nampar bunga, tidak masalah. Tapi tidak, Pak, aku datang, saya yang berbunga. No. Kamu berbicara dengan roh-roh yang ada di dunia ini, yang menyamar sebagai orang yang mati, ya. Tetapi pada saat kamu menabur bunga, tabur bunga saja. Berdoa tetap kepada Tuhan. Tidak mendoakan orang yang mati, karena orang mati tidak bisa didoakan. Sudah terlambat. Kamu bisa mendoakan hanya pada saat mereka masih hidup. Tapi kalau sudah mati tidak bisa. Itu adalah hak prioritatis Tuhan. Itu hak sepenuhnya Tuhan, bukan hak kita. Dengan doa kita bisa merubah dia dari yang mati langsung ada, tidak bisa. Apa yang merubah dia hanya perbuatannya selama masih di bumi, bukan oleh doa kita, ya. Kemudian apalagi? Jadi kita lihat ya, kita belajar apa yang baik dari mereka kita ambil, apa yang bertentangan dengan firman kita tinggalkan. Kalau Kyonghi boleh enggak? Ya, Kyonghi boleh. Seperti selamat, menghormati orang yang lebih tua ya. Jadi boleh makan bareng, boleh enggak? Boleh. Kalau ada yang mengajak makan, saya bersedia untuk diajak makan. Ya, jadi kita lihat ya, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Jadi yang tidak bertentangan dengan firman, gak apa-apa. Tapi kalau bertentangan dengan firman, kita tolak. Yuk kita lanjut. 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya, dan telah melarang kebenaran. Kita tahu di agama seberang ada yang tidak boleh kawin. Betul ya? Kita tahu pemimpin agama seberang ya, kan biasanya tidak boleh kawin. Padahal tujuannya Tuhan untuk menciptakan manusia untuk mereka untuk beranak pinak, untuk kawin ya dan kawin. Dan kenapa Tuhan Yesus sendiri tidak kawin? Karena Tuhan hanya punya role sebentar. Role itu apa? Peran. Yesus datang ke dunia punya peran untuk menyelamatkan dunia, untuk memberitakan kebenaran, dan dia pulang lagi. Kalau Tuhan punya keluarga, Tuhan bisa pulang lagi enggak? Karena terikat di dalam keluarganya di dunia. Jadi kalau engkau hidup di dunia, itu tidak ada pun melarang orang kawin. Jadi kalau Tuhan Yesus enggak kawin, jadinya kita enggak kawin. Karena role-nya beda. Kamu memang ditakdirkan untuk di dunia, tetapi Tuhan datang ke dunia hanya untuk menjadi peran, untuk memberitakan keselamatan,
supaya yang lain selamat dan dibawa ke surga. Karena Tuhan tidak tinggal di bumi, tetapi orang yang punya role di bumi memang Tuhan ciptakan untuk menikah. Kalau tidak kawin tidak masalah, tetapi tidak dilarang, tahu. Harus dari hatinya sendiri. Ngerti enggak? Jadi tidak ada larangan untuk nikah. Kita lihat di agama seberang banyak yang dilarang untuk menikah kan. Nah, melarang orang makan makanan yang diciptakan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, oleh orang yang percaya dan tidak mengenal kebenaran. Matius 15 ayat 11 berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Terus kita lihat Galatia 5 ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Apakah ini bukan penyembahan berhala? Ya, kita menyembah kepada orang yang mati, ya, itu dilarang. Ya, bahkan memberi makan, mereka tidak bisa makan karena mereka bukan daging. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persidaraan. Kisah Rasul berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Dengan apa yang mereka lakukan ini namanya membelokkan firman. Jadi hati-hati kalau kita harus masuk ke dalam tradisi keluarga, kita harus mengetahui apakah tradisi itu sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak kita tolak. Termasuk hiyo itu juga tidak boleh, ya, karena kita menghormati orang yang sudah mati. No, menghormati orang yang mati tidak ada gunanya. Hormati selama mereka masih hidup, ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut tradisi Imlek yang kedua, yang terakhir saya mau kemukakan adalah tentang sio, kambing. Ada kuda enggak? Oh ada ya, kambing, kuda, babi, macan. Nah, itu adalah astrologi. Kita lihat apakah sio itu dan bolehkah kamu percaya? Mari kita belajar. Yang disebut astronomi itu disebut ilmu bintang atau ilmu falak. Ingat pada saat Yesus datang ke dunia, ada bintang yang membawa apa? Orang Majus itu memimpin gembala-gembala. Ingat ada bintang? Lah itu adalah bintang yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk membawa orang Majus dan gembala-gembala untuk menghadap Yesus. Itu adalah astronomi, ya. Ilmu perbintangan, ya. Kita lihat yang disebut ilmu bintang atau ilmu falak adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Ini boleh. Kenapa? Karena semua benda langit, ciptaan di bumi maupun di angkasa, siapa yang menciptakan? Tuhan. Dan manusia dikasih tanda-tanda untuk ingat Tuhan berkata, tanda-tanda langit kamu tahu, mau hujan, mendung tahu enggak? Tahu. Tapi tanda akhir zaman kamu enggak tahu. Ingat? Ada waktu itu orang Farisi berkata, oh anak-anak yang ini minta tanda, tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Orang Farisi minta tanda. Tuhan, apakah tanda kedatanganmu kembali? Kapan kedatanganmu kembali ke dunia ini? Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi ini minta tanda, tetapi kepada orang Farisi tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus, yaitu tanda Yesus bangkit dan mati kembali. Yesus mati dan bangkit kembali. Tetapi kepada orang anak kerajaan akan diberi tanda. Ngerti enggak? Anak-anak kerajaan, orang yang menjadi anak-anak kerajaan yang diberi tanda. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan berkata, tanda langit kamu tahu, mau hujan tahu enggak?
Gelap ya Kak, tahu. Kamu mau hujan tahu. Tapi Tuhan berkata pada orang Farisi, tanda-tanda mau hujan, langit kamu tahu, tanda akhir zaman kamu enggak ngerti. Ya, karena kamu rohmu mati. Kita lihat bahwa di sini astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari angkasa luar, yang mempelajari tanda-tanda. Tanda bintang di mana, termasuk orang Majus itu belajar astronomi. Kenapa orang Majus belajar astronomi? Dia mempelajari astronomi dan melihat, ini bintang. Kayaknya kalau bintang ini ada raja yang mau lahir. Jadinya waktu orang Majus itu mengikuti bintang itu, masuk terus dia menuruti bintang, kemana dekatnya bintang itu sampai menemukan bayi Yesus. Itu tandanya orang Majus mempelajari astronomi, yaitu ilmu pebintangan, sehingga dia ketemu dengan Yesus di kandang domba. Kemudian kita lihat apa itu astrologi. Jangan beda ya, ada astronomi, ada astrologi. Kita belajar astrologi. Astrologi itu menunjuk kepada beberapa sistem, ini sistem pengetahuan untuk mengerti, menerjemahkan tentang kenyataan dan keberadaan manusiawi berdasarkan posisi gerak relatif benda langit, terutama matahari, bulan, planet, dan lunar mode seperti dilihat pada waktu tempat lahir dan lain peristiwa dipelajari. Kalau astrologi itu menunjuk tentang peramalan, tentang ilmu peramalan. Ngerti gak? Yang dibuat oleh manusia. Kalau astrologi menunjuk kepada sistem pengetahuan tentang peramalan. Jadi pada saat orang meramal enggak ngerti, kamu sudah tidak boleh. Apa yang diramalkan manusia belum tentu apa yang ditentukan oleh Tuhan, ya. Ini tadi tulisannya peramalan enggak dimasukin sini tadi? Hah? Ya, jadi ini astrologi tentang peramalan. Jadi ada dua, satu zodiak menurut Chinese dan ada lagi zodiak menurut Yunani. Ini menurut Yunani atau menurut Chinese. Dia berdasarkan bulan 12. Jadi kalau ini balik lagi kambing, nanti balik lagi 12 lagi berdasarkan bulan. Ya, jadi kalau Sio dan zodiak ini adalah peramalan manusia. Jadi tidak boleh bisa dipercaya. Tetapi kalau astronomi kamu boleh percaya. Karena astronomi tentang alam semesta. Kalau ini tentang pikiran manusia yang sudah ditanamkan kepada kita. Belum tentu pikiran benar. Betul ya? Karena ini pikiran dari zaman dahulu. Sebelum terjadinya ilmu pengetahuan yang bagus seperti sekarang. Ya, yuk kita lanjut. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sebetulnya mereka serigala yang jahat. Jadi kita tahu bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang untuk memberitakan kebohongan-kebohongan itu. Jadi yang penting kita harus fokus pada firman Tuhan. Pada saat kita fokus sama firman Tuhan, kita tahu bahwa perkataan itu benar atau salah. Kita akan punya kepekaan akan roh. Kemudian kita lihat dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dan semak duri dari buah ara dan dari rumput duri? Demikianlah sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang, dibuang dalam api. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi kita tahu kalau ada ajaran-ajaran yang tidak baik, tidak sesuai firman, kita tidak boleh ikut campur di dalamnya. Itu namanya kita kompromi. Kita akan ditebang juga seperti pohon yang buruk. Kita lihat, apakah kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblis menjadi bapamu, kamu tidak melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kenapa? Karena iblis ingin menyesatkan manusia dari dulu. Dari dulu sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis selalu menyesatkan manusia. Dan
Iblis tidak mau manusia menemukan kebenaran di dalam firman. Makanya kalau tidak satupun orang yang baca Alkitab, engkau akan tersesat, ya, dan tidak tahu kebenaran. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, kamu tidak berasal dari Allah. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk dombaku. Barang siapa yang tidak percaya kepada firman, dia bukan milik Tuhan. Jadi kita harus setiap minggu jangan sampai lewatkan firman, karena kita tahu kebenaran dari firman. Dari kebenaran itu membuat kita tidak kompromi kepada dunia. Kalau ada sistem-sistem dunia, kita tidak ikut di dalamnya. Yuk kita lanjut yuk. Kita lihat nih. Kita lihat ini kemarin sudah ya? Oh belum ya? Yuk kita lihat yuk. Demikianlah juga dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman adalah mati. Tetapi mungkin ada orang, padaku ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menunjukkan dia padamu imanmu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Engkau percaya hanya satu Allah? Yes. Kamu kalau iman tanpa perbuatan, bohong. Kamu bilang, Tuhan aku percaya, tapi kamu masih bimbang sama ragu, itu kamu tidak percaya. Pada saat kamu percaya, kamu surrender. Surrender itu apa? Kamu menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Terus Tuhan, aku tidak bisa berbuat. Makanya kadang-kadang gini, kalau kita bilang percaya sama Tuhan, kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita tidak percaya sama Tuhan. Apa yang kita doakan nggak terjadi. Sering kita dibuat titik zero, tahu titik zero? Titik zero itu pada saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, udah pasrah, tinggal tunggu jawaban Tuhan. Saat itu jawaban Tuhan pasti terjadi. Itu namanya kita surrender. Kadang-kadang kita akan dibuat Tuhan mengalami titik di bawah kita harus surrender tetap. Pada saat surrender, itu janji Tuhan akan terjadi. Karena Tuhan mau kamu ground zero, sehingga nama Tuhan dipermuliakan bukan karena kehebatanmu. Nanti orang bilang, oh iya sih, karena aku kenapa bisa dapat berkat? Karena aku melakukan ini. No, bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kamu. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu seperti pada saat Gideon mau menyerang, Gideon bilang, aku minta 300 saja tentara, prajurit ya. Aku minta 300 prajurit untuk melawan berapa ribuan ya? Puluhan ribu atau ribuan, 300 saja. Ratusan ribu. 160 ribu ya? Tuhan minta 300. Kenapa? Karena kalau 300 melawan 65 ribu, wow, hebat. Nama Tuhan dipermuliakan enggak? Apakah nama Tuhan dipermuliakan lewat Daud? Daud? Kenapa? Hanya seorang anak kecil, betul ya? Melawan Daud, dipermuliakan enggak? Anak kecil Daud melawan Goliat, dipermuliakan enggak? Kalau menurut mata logika mungkin enggak? Makanya saya lihat bagaimana Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin, membuat kamu wow. Tapi kalau kamu masih bisa bekerja dengan kedua tanganmu, Tuhan nggak tolong. Tuhan ingin kamu di titik ground sampai kamu tidak bisa ngapa-ngapain, baru Tuhan tolong. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kamu. Supaya kamu mengasih kredit ke Tuhan, bukan kepada kamu. Jadi kadang-kadang kalau saya masih, aku percaya berkat Tuhan, saya masih sibuk ke sana sini, itu berkat gak datang-datang. Tapi pada saat saya surrender total, berkat akan datang. Kamu bisa praktek di rumah. Saat kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saat Tuhan akan mencurahkan berkat. Pada saat itu surrender totally, ya. Itu baru Tuhan akan menunjukkan kamu. Kamu tidak usah berbuat apa-apa, aku yang berperang untuk kamu. You have to stand still. Stand still itu kamu harus berdiri diam. Kamu berdiri diam saja. Aku akan berperang untuk kamu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana saat Musa masuk ke dalam Laut Tebrau?
Musa ke depan, ke belakang kena apa? Firaun. Ke depan kena apa? Tenggelam. Benar nggak? Ke belakang kamu di apa? Dikejar Firaun. Ke belakang, kejar Firaun. Ke depan kamu tenggelam nggak? Saat itu Tuhan membelah. Kenapa? Saat kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu saat surrender, tangan Tuhan akan tertolong. Tapi kalau kamu masih cari pertolongan ke kiri, ke kanan, ke sini tanganmu masih kerja macam-macam. Tuhan cuma lihat diam aja, ya wes tunggu tak tunggu sampai kamu nyerah. Begitu kamu nyerah, ya udah aku baru turun tangan. Itu namanya surrender total. Itu namanya ketidakpercayaan, ya. Kalau kamu percaya, kamu sudah menyerahkan bebanmu sama Tuhan. Kamu hanya tinggal menunggu. Percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Ya, lihat ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu. Jika tidak, kamu tidak tahan uji. Karena Tuhan akan menguji. Ujian yang terakhir adalah ujian Sadrak, Mesak, Abednego. Ujian yang terakhir adalah ujian Daniel. Ujian yang terakhir adalah ujian Ayub. Kenapa? Ujian lewat api. Kamu akan dimurnikan lewat api. Lewat api itu setelah semua mengalami pemurnian. Setelah imanmu mengalami pemurnian. Setelah kamu meminta apa-apa belum dikasih. Kalau dikasih mah kayak anak kecil. Tuhan aku minta roti. Nyah. Tuhan aku minta ikan. Nyah, itu masih iman anak-anak. Itu Tuhan masih promosi. Promosi apa? Menaikkan imanmu. Pada saat imanmu tengah-tengah, kamu dimasukkan ke laut. Dimasukkan bareng ke Tuhan ke laut. Kamu dimasukkan bareng ke Tuhan untuk menghadapi gelombang. Imanmu yang tengah-tengah, Tuhan suruh menghadik badai untuk kamu. Pada saat kamu ke atas, kamu akan berjalan di atas air. Imanmu yang teratas itu berjalan di atas air menggunakan kuasa, dan iman yang mau mati sampai Tuhan, bagi Tuhan, itu adalah iman yang terakhir. Jadi kalau kamu belum mendapatkan apa yang kamu harapkan, bertekunlah dalam doa dan pengharapan, itu iman yang terakhir. Kamu akan pada saat kamu teguh berdiri, itu kamu sudah akan lolos ujian. Lihat ya, kita lihat di Yesaya 7 ayat 9. Jika imanmu tidak bertahan, kamu tidak akan bertahan. Kalau pada saat ujian terakhir imanmu goyang, kamu tidak akan bertahan. Kamu akan balik lagi ke dunia. Jadi ujian sampai sini kamu sudah di atas, kamu tidak bertahan. Akhirnya kamu mengambil prinsip dunia, kamu jatuh lagi ke bawah. Makanya di sini bilang jika imanmu tidak bertahan, kamu tidak akan bertahan. Imanmu akan runtuh. Yuk kita lanjut. Nah, seperti ini ya, lihat ya. Kita lihat ya, ini kehidupan pendeta. Masalah finansial, punya enggak pendeta? Sakit hati, coba pen tolong di dekat Kevin. Bisa enggak diambil tengah? Jika kamu tidak berdiri di dalam iman, kamu akan jatuh sama sekali. Jadi bagi yang terus berharap, karena berharap itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan ketahanan uji. Bukan itu, yang satu. Yang ini. Itu iman yang terakhir. Jangan sampai kamu. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Masalah finansial. Kena enggak? Kena. Habis loh pendeta tuh, habis loh. Ngomong di mimbar, jangan takut, tapi kena masalah finansial, sakit hati, dikhianati, stres, dikecewakan, dikritik, masalah keluarga. Tetapi rohnya menuntun kita tuh. Dan ya Tuhan Yesus tidak baik, ya Tuhan Yesus baik, aku tidak akan mundur, ya kan? Itu iman yang banyak pencobaan. Ini iman melalui api loh ini. Melalui api, masalah keluarga kena, dikritik kena, dikecewakan kena, stres kena, khianati kena, masalah finansial kena, tetapi dia tetap tidak mundur. Itu sudah melalui tes, ya betul. Ini sudah melalui api. Nah, Tuhan akan mengangkat gembala-gembala
Lihat nih, Yesus berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Makanya kamu lihat sekarang, banyak anak-anak muda yang tiba-tiba jadi gembala dadakan loh. Saya kemarin dengarkan Pak Budi, ada anak muda ya dari India ya. Wah, khotbahnya dahsyat sekali. Tak lihat masih muda loh. Saya lihat bagaimana Tuhan akan memberikan rohnya kepada gembala-gembala yang dia angkat sesuai kehendak Tuhan. Bukan lagi yang diangkat oleh jemaat, diangkat lagi oleh sinode, no. Bukan lagi pilihan manusia, tetapi pilihan hati Tuhan. Karena Tuhan akan menaruh rohnya kepada gembala-gembala itu. Lihat di ayatnya, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Jadi pada saat kamu mendengarkan khotbah, oh iya aku dapat yang baru, oh iya dapat yang baru. Karena gembala yang sekarang Tuhan akan, karena gembala-gembala yang dulu itu sudah menjadi gembala kompromi dengan astad, adat istiadat kayak tadi, ngerti nggak? Kompromi dengan adat istiadat, dengan pengetahuan dunia, dia sudah kompromi. Jadi dia yang akan mengangkat gembala-gembala yang hatinya benar-benar tulus sesuai dengan hati dan menaruh rohnya kepada dia. Dia akan mengembalakan kamu dengan pengertian dan pengetahuan. Makanya sekarang akan ada gembala-gembala baru yang tiba-tiba baru berapa kali lihat di YouTube di mana-mana, tapi kalau saya lihat rohnya benar-benar menyala-nyala. Ya, beda dengan gembala-gembala yang sudah ada, yang sudah kompromi sama dunia, rohnya sudah mati. Barang siapa yang kompromi dengan dunia, dia tidak lagi menjadi milik Tuhan. Dia sudah menjadi milik dunia, berarti rohnya sudah mati. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Yuk. Hah? Ya, nih satu lagi ya, kita lihat ya, ada dosa yang tidak diampuni. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui lagi. Sedemikian. Sehingga mereka bertobat, mereka menyalibkan bagi anak Allah, lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya. Jadi pada gembala-gembala yang rohnya sudah mati, yang kompromi oleh adat istiadat tadi, yang mempercayai adat istiadat, tradisi kayalah nenek moyang daripada firman, mereka rohnya sudah mati. Dan mereka sama saja menyalibkan Yesus kedua kali dan mereka tidak akan dipulihkan lagi. Jadi sudah menjadi ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Kenapa di sini menghujat Roh Kudus? Karena pada saat kita mendapat anugerah Tuhan, kita dibaptis, Roh Allah sudah ada di dalam kita. Tapi pada saat engkau tidak mempercayai Roh Allah, engkau sudah menghujat Roh Allah. Ya, kenapa? Bukankah gembala-gembala itu dipenuhi dengan Roh Allah? Pasti, tetapi apa? Dia tidak mempercayai Roh Allah, tapi dia mempercayai kebohongan yang dunia ini sudah berikan kepada dia lewat adat istiadat. Kenapa? Takut, biasanya takut. Kenapa? Mereka kenapa kompromi? Biasanya takut. Kenapa? Ada pemerintahan, ada organisasi, ya, takut kepada mertua, kepada keluarga, gitu ya. Ada takut, saya ikut, enggak apa-apalah, enggak apa-apa, yang penting hatinya. Enggak bisa hatinya. Wong Daniel aja bilang sama, kalau engkau menyembah patung raja ya, kalau engkau enggak mau masuk ke lubang, kamu menyembah patung raja. Kamu bisa bilang, enggak apa-apa Tuhan, yang penting hatiku sama engkau Tuhan, engkau tahu, aku menyembah sebagai formalitas. Gitu. Apakah begitu? Enggak tahu. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego bilang, Tuhan, aku menyembah patung raja sebagai formalitas, cuman formalitas saja, tapi hatiku tetap sama kamu gitu ya? Enggak.
Tetapi orang-orang yang takut karena kompromi, karena jabatan, karena kedudukan, karena keluarga, karena organisasi, itu yang akan dibuang sama Tuhan. Dia sama sekali menyalibkan lagi dan tidak digendaki oleh Tuhan. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu kepada anak manusia, dia diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ditaruh di dalam dia tidak mau mengikuti nasihat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Saudaraku kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh, aku menulis ini supaya kamu tetap berjuang. Tuh, bagaimana kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Ingat ya, kita harus mempertahankan kebenaran. Karena kebenaran itu akan membawa kita kepada freedom, pengampunan dosa seutuhnya, dan keselamatan. Pengharapan atas keselamatan. Ini kita lihat bagaimana Ananias dan Safira. Kita lihat bagaimana Ananias dan Safira pada saat Holy Spirit dicurahkan, kita semua berkumpul dan mereka bilang mereka memberikan sebagian dari hasilnya kepada Petrus untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Ananias bilang, Petrus, ini uang tak berikan kepada kamu semua. Petrus kaget, loh, bukankah ini uang enggak semua toh? Semua. Ya, semua. Istrinya bilang semua. Padahal kalau kamu bilang semua enggak apa-apa. Oh, ini hanya sebagian, enggak semua. Memang Holy Spirit marah. Ingat, jangan kamu berbohong. Karena berbohong tuh kamu melawan Holy Spirit. Tolong ya, termasuk yang sering sama aku ya, jangan bohong-bohong ya. Jangan bohong-bohong ya. Karena Roh Tuhan itu akan menghakimi dirimu kalau engkau berbohong. Ya, dan roh Tuhan akan selalu ngomong sama aku di berbohong. Sama karyawanku aja aku bilang, kamu lakukan salah enggak apa-apa, kalau kamu bohong kamu tak pecat. Aku bilang, aku paling benci pembohongan. Karena bohong itu bapaknya bukan Yesus, bapaknya bukan Tuhan Yesus, bapaknya iblis. Kalau iblis sama aku bapaknya Yesus, bisa gabung enggak? Aku bilang sama karyawanku, sekali kamu ketahuan bohong, tak pecat. Ibu enggak, ibu sebaik ini aku orangnya baik banget, penuh kasih. Tapi kalau urusan bohong, aku enggak mau kasihan. Karena aku tahu bapakmu yang kamu sembah beda sama bapakku. Ya, jadi kita lihat kita tidak boleh membohongi. Karena Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hatimu. Kalau engkau bohong, ini kalau enggak putus saja nyawanya masih baik. Berarti Tuhan masih kesempatan untuk kamu untuk berubah. Ya, yuk kita lanjut. Jam berapa sih? Hampir. Yuk kita lanjut apa ini? Hah? Oh sudah. Engkau selama tanah tidak jual, mengapa engkau merencanakan perbuatan? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kemudian dia putus. Ya, tahu. Yuk kita lanjut. Nah ini yang perlu. Tadi untuk mengusir setan pakai apa? Kelonceng. Pakai apa tadi? Petasan. Baju merah. Pakai apa tadi ya? Pakai dragon apa? Barongsai. Ya, tetapi untuk anak Tuhan kita harus mengusir setan bukan pakai senjata lahiriah. Kita memakai senjata batiniah, ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jati udara. Jadi apa yang kita gunakan? Keadilan, kamu harus adil. Kalau hidupmu tidak adil, kamu tidak bisa melawan roh jahat. Roh jahat lihat kamu ketawa, hihihi. Kamu tidak bisa ngelawan aku, kenapa? Masih ada celah. Ya. Kalau kamu tidak punya kebenaran, kamu sering bohong, kamu tidak bisa ngelawan roh jahat. Kalau kamu tidak pernah berdoa, jarang berdoa, kamu tidak bisa melawan. Karena otoritas itu datangnya dari doa. Ya. Kemudian kita harus pakai iman. Kalau kamu tidak suka menginjil, tidak suka memberitakan perbuatan baik Tuhan, kamu tidak bisa melawan iblis. Karena kasut kerelaan memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan jadi misionaris ya. Kemanapun kamu, wah Tuhan itu baik.
kamu menyaksikan kebesaran Tuhan, itu kamu memberitakan Injil. Nggak harus pergi kayak Pak Budi keliling kemana-mana. No. Setiap orang itu memberitakan perbuatan baik dimanapun engkau ditempatkan. Di gereja, di kantor kerja, dimanapun engkau bekerja, ditempatkan, di teman-temanmu, di klubmu, kamu memberitakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu namanya kasut kerelaan memberitakan Injil. Jadi kita tahu bahwa only weapon itu senjata kita untuk melawan iblis adalah dengan firman Tuhan, bukan dengan tadi pakaian merah, ya. Kita jelas di sini. Kita lihat, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan dengan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi kalau kita mau menginjil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita tidak bisa langsung menginjili. Karena mereka masih dibangun, pikirannya masih dibangun oleh benteng yang menolak pengenalan akan Tuhan. Untuk menginjil orang, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita harus patahkan dulu benteng-benteng, kita hancurkan dulu bentengnya, baru kita masuk merebut kota itu. Bukankah Tuhan berkata bahwa kalau tidak orang yang kuat di dalam orang itu diikat dulu, ya, baru kamu bisa menjarah, baru bisa kamu melawan. Jadi kalau kamu melayani kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dia akan dipenuhi oleh pikiran atau benteng-benteng yang menentang pengenalan dengan Kristus. Caranya benteng itu harus diruntuhkan dulu dengan doa. Dan kalau kamu harus mengikat dulu, menghancurkan dulu, menundukkan dulu orang yang kuat di dalam orang itu, baru kamu bisa menjarah. Ya, kita lihat ayatnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Kemarin kerajaan Allah, ya, pada saat engkau bisa mengusir setan, maka bahwa kerajaan Allah sudah di dalammu, kamu punya kuasa untuk mendapatkan otoritas kerajaan Allah. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuasaan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi kita tahu ya bahwa perjuangan kita untuk melawan roh-roh jahat adalah dengan menggunakan senjata perlengkapan Allah, bukan oleh sistem dunia yang kita pelajari dari tradisi Imlek atau orang-orang Tiongkok sana. Berbeda sekali, karena mereka tidak mengenal Tuhan kita dengan baik, tapi kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Yuk lanjut. Sudah, apa lagi? Oke, yuk ini terakhir ya. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi setiap hari kita bertentangan antara kita mau melakukan yang baik atau yang buruk. Tetapi ingat, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang membangun, apa yang baik untuk kita, pikirkanlah semua itu. Ya, jawab Yesus, jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat, tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu memberitakan Injil, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab perisai itu kamu dapat memadamkan semua api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah nih. Kita tahu berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ingatlah, di sini berdoa tidak 2 kali sehari, tetapi Tuhan bilang setiap waktu, setiap saat. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan, dengan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi pada saat engkau berdoa dan berjaga-jaga, engkau harus doain siapa saja sekitarmu, supaya mereka tidak dicaplok iblis. Caplok itu tidak
jatuh ke dalam pencobaan. Karena iblis akan mencari setiap orang yang dapat ditelannya. Setiap hari kita harus battle, pertempuran dengan dosa. Dan ingat Tuhan berkata apa? Kalahkanlah dosa ya. Ingat, berkuasalah atas dosa. Waktu dengan Kain hendak iri hendak membunuh Habel, ya kan? Tuhan berkata, ingat, dosa sudah mengintip ya, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Betul gak? Pada saat dosa sudah mengintip, kita harus berkuasa atas dosa, sehingga kita menang. Ya, sehingga kita disebut bangun, kita disebut berjaga-jaga, karena kita selalu berdoa. Yuk, habis ini sudah? Oke, untuk study devil. Untuk study devil kita lanjutkan minggu depan, ini sudah jamnya, sudah selesai. Untuk bagaimana study the devil itu adalah study mempelajari tentang apakah iblis itu, siapakah iblis itu, bagaimanakah taktik iblis itu. Nanti akan saya lanjutkan ke depan, karena supaya kita tahu siapa musuh kita. Karena saat kita melawan atau saat kita berperang, kita harus mempelajari musuh kita. Kamu mau pertandingan perang, apakah kamu tidak mempelajari gerak-gerik musuhmu untuk mengalahkan dia? Pasti kita mempelajari gerak-gerik musuh kita untuk mempelajarinya. Jadi kita harus mempelajari musuh kita supaya kita tidak dikalahkan oleh musuh kita. Jadi minggu depan saya akan mengkhotbahkan mengenai study of the devil. Jadi belajar siapa musuh kita, bagaimana cara dia untuk menjatuhkan orang, kita akan belajar ya.